Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li syekhil masyayikh Syekh Muhammad Zain bin Imam Abbas bi anallaha yu'li darajatihi wa yanfa'una bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi war ruh wa bi niyati husnil khatimah wa salahil aqibah ma'al lutfi wal afiyah li jami'i sadah الشافعية والصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وأينما حلت أرواحهم وخصوصا لمؤلفي هذه الكتب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, setelah rehat Ramadan dan Syawal ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di malam yang mulia, bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Kita akan lanjutkan bacaan kita yang pertama dengan kitab Minhajul Abidin, karya dari Al-Imam Al-Ghazali, masih lanjutan tentang Aqabah Awa'iq, yang bagian Aqabah Awa'iq yang berupa dunia. Hambatan seorang itu ketika hendak sampai kepada Allah, di antaranya adalah dunia, maka jalannya supaya ini tidak menjadi hambatan adalah zuhud, dengan segala macam tingkatan zuhud yang lalu ya. Lalu beliau memberikan beberapa pernyataan dari para masyayikh, daripada ulama-ulama terdahulu tentang buruknya dunia. Nah, ini kita sambung perkataan gitu ya. Dari situ kan, halaman 24 paling kiri, 7 baris dari atas. Maka perkataan yang sehingga-hingganya, perkataan ulama yang sehingga-hingganya artinya yang paling puncaknya tentang buruknya dunia. Ini ibaratnya udah, kalau udah disampaikan ini udah perkataan paling puncak, paling mengena lah tentang hinanya dunia, tentang buruknya dunia. Kalau bahasa Arabnya itu kalamun baligh, perkataan yang udah paling tingginya. Apa itu? Nah, perkataan yang sehingga-hingganya itu padanya barang yang berkata syekh kami, yaitu Imamul Haramain, yang disampaikan oleh Imamul Haramain, yakni Al-Imam Juwaini. Apa kata beliau? Bahwasannya dunia itu seteru Allah. Dunia itu musuhnya Allah. Di dunia itu musuhnya Allah. Dan engkau kasih akan dia. Dunia itu musuh Allah, sedangkan engkau cinta sama dunia. Nah, akibatnya gimana? Dan barang siapa kasih akan seorang, memarah seterunya. Paham maksudnya? Yang cinta sama seseorang, pasti musuh orang yang kita cintai akan marah sama kita. Nah, si A sama si B bermusuhan. Siapapun yang cinta sama si A, pasti akan jadi musuhnya B. Akan membuat si B marah. Siapapun yang cinta kepada si B, pasti akan membuat si A marah.
Dunia itu musuhnya Allah, kata Imam Juwaini, Imamul Haramain. Maka yang cinta dunia pasti akan membuat musuhnya dunia marah. Siapa itu? Allah. Nah, jadi memang dunia sama akhirat itu sesuatu yang sulit untuk dikumpulkan. Tadi siang kami baru juga di dalam kitab Tanwirul Qulub bersama para santri membahas tentang masalah zuhud, tentang buruknya dunia ini. Ada ungkapan yang begitu bagus saya rasa dari beliau, dari Al-Imam Amin Al-Qurdi di dalam kitab itu. Beliau yang pertama memberi batasan, mana itu dunia, mana itu akhirat. Dalam kitab itu dikatakan, semua hal yang membuatmu lalai, lupa daripada Allah, maka itu adalah dunia. Semua hal yang bikin kita lupa dan lalai dari Allah, itu adalah dunia. Dan semua hal yang membuatmu ingat kepada Allah, itu adalah akhirat. Itu adalah akhirat. Nah, ini kuncinya itu dulu. Mana-mana yang bikin kita lupa sama Allah, itu adalah dunia. Dan mana-mana yang membuat kita ingat dan dekat kepada Allah, itu adalah akhirat. Lalu beliau ngasih perumpamaan, paling tidak 4 perumpamaan. Dunia dan akhirat. Dunia dengan Allah itu, kita bilanglah dunia dengan akhirat, itu tidak akan bisa untuk tidak saling mengurangi. Pasti saling mengurangi dan saling memudaratkan. Baginda Nabi yang bilang, man ahabbad dunya adarra bi akhiratihi. Yang cinta dunia pasti akan merusak akhiratnya. Wa man ahabbal akhirah adarra bi dunyahu. Dan barang siapa yang cinta akan akhirat, pasti mau nggak mau dunianya akan kelihatan rusak. Kata beliau apa? Karena dunia dan akhirat kaddarrataini, seperti 2 istri yang dimadu. Idza ardaita ahadahuma ihdahuma. Nah, kalau kau bikin satu seneng, pasti yang satu marah. Nah, begitulah. Jadi perumpamaan pertama, dunia sama akhirat itu seperti 2 istri yang dimadu. Payah bikin seneng dua-duanya. Payah. Iya. Yang satu bilang, bang, nah, foto kita dulu biar ku posting di Facebook. Seneng tuh istri yang itu. Begitu diposting, pindah dia ke sebelah sana mengamuk yang satu. Pokoknya itu perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, nah, bahwa dunia itu dengan akhirat seperti 2 lengan timbangan. Kalau kau beratkan yang satu, pasti yang satu akan jadi ringan. Pasti begitu. Kalau kita tambahlah yang satu, pasti yang satu akan jadi lebih ringan. Udah begitu tuh. Itu maksud tadi, kalau kita cinta kepada yang satu, pasti akan mempengaruhi yang satu lagi. Nah, perumpamaan ketiga, kata Imam Amin Al-Qurdi, dunia dengan akhirat itu seperti timur dan barat. Setiap kali kau mendekat ke salah satunya, pasti kau akan semakin jauh dari yang salah satunya. Ini timur, ini barat. Tiap kita makin dekat ke barat, pasti kita makin jauh dari timur. Tiap kita makin dekat ke timur, pasti makin jauh dari barat. Perumpamaan dunia dengan akhirat. Yang terakhir, kata beliau, perumpamaan dunia dengan akhirat seperti 2 piring. Yang satu kosong, yang satu berisi penuh. Kalau kau mau mengisi piring yang kosong ini, kau harus ngurangin dari yang penuh ini. Paham maksudnya? Pasti begitu. Orang kalau udah fokus ke dunia, mau nggak mau, pasti akhiratnya berkurang. Tentu pasti ada yang bilang gini, ada itu. Nah, dia punya rumah besar, punya mobil mewah. Nah, tapi rumah besarnya bisa dipakai untuk maulid sama dia. Mobilnya bisa dia bawa orang-orang ngaji. Berarti rumah besar dan mobilnya bukan dunia. Karena tadi kuncinya, semua hal yang membuat makin dekat kepada Allah itu akhirat. Nah, di situ dulu tuh. Jangan dianggap rumah besarnya dunia, berarti rumah besarnya akhirat. Nah, itu tadi. Paham maksudnya? Nah, jadi jangan bilang, oh bisa tuh bergandengan terus. Enggak akan bisa. Ada orang bisnisnya makin maju tapi sedekahnya makin banyak. Itu bisnisnya bukan dunia berarti. Berarti bisnisnya akhirat. Nah gitu. Makanya kunci pertamanya itu
Yang membuat makin jauh daripada Allah itu adalah dunia. Yang buat makin dekat kepada Allah itu adalah akhirat. Jadi jangan dibayangkan akhirat itu sholat, masjid. Bukan. Mancing pun bisa jadi akhirat. Kalau itu makin mendekatkan dia kepada Allah. Itu lemparnya kail, dapatnya ikan. Tiap hari orang ambil ikan nih, tak berkurang-kurang. Kalau bukan Allah yang ciptakan mungkin dah habis. Berarti akhirat tuh mancing. Habis itu dia zikir terus kan gitu. Jadi makanya jangan dibilang, oh bisa, dunia akhirat seimbang. Enggak akan bisa seimbang. Enggak akan bisa seimbang. Nah, bisa lah Ustaz buat rumah besar habis undang orang mengaji segala macam. Rumahnya bukan dunia, rumahnya akhirat tuh berarti. Maksudnya, ketika dia gitu, dia pasti nggak pesta-pesta di rumahnya kan gitu. Nah, jadi maka ini konsep yang bagus dari Imam Amin Al-Qurdi. Maka lihat, nah, apakah yang kita miliki ini memang dunia atau akhirat? Jangan dianggap ini, mohon maaf, ngaji seperti ini bisa jadi dunia loh, bisa jadi dunia bukan akhirat. Nah, dia ngaji cuma ingat yang lainnya aja, tak ada ingat Allah. Ada orang dari majelis ingatnya bukan Allah. Yang muda-muda dulu ngajilah, kenapa si fulanah ada di situ? Berarti ngajinya dunia, bukan akhirat. Kenapa? Karena membuat dia lupa sama Allah. Nah, mohon maaf, kadang ada orang umroh, ada orang haji pun nggak jadi akhirat, jadi dunia aja. Pigilah haji, kenapa udah lama nggak posting depan Ka'bah? Mau sekedar begitu aja. Udah lama nggak posting di Masjid Nabawi. Ya orang lagi sana pingin ke sana, nggak ada Allahnya di situ. Ulama katakan kam min amalin, berapa banyak amal yatasawwaru yang berwujud di suratid dunia, dengan wujud dunia. Wa yasiru, dan dia menjadi bihusnin niyah, dengan bagusnya niat, in amalil akhirah, menjadi amal akhirat. Rupa amal itu, bentuk amal itu amal dunia, itu mancing, jualan. Nah, itu kan kayaknya rupanya rupa dunia ya. Nah, tapi karena bagusnya niat, akhirnya dia menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin, dan berapa banyak amal yatasawwaru, yang berwujud, berbentuk, min amalil akhirah, seperti amal akhirat, sholat, haji, baca Quran, segala macam. Orang lagi baca Quran bisa jadi nggak akhirat tuh, bisa jadi dunia. Nah, mikirin ini bakalan juara 1, juara 2 nih MTQ maksudnya. Nggak ada niat Allahnya di situ misalnya. Fayasiru min amalid dunya bisu inniyah, maka dia menjadi amal dunia padahal rupanya rupa akhirat dengan buruknya niat, karena buruknya niat. Nah, jadi ya begini nih, kurang lebih maknanya sama. Dunia itu musuhnya Allah. Kalau kita seneng sama salah satunya, pasti yang lainnya bikin yang lainnya marah. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang itu bisa seimbang, Rasul sendiri yang bilang bahwasannya yang cinta dunia akan merusak akhiratnya, yang cinta akhirat dunianya pasti akan terkesan rusak. Nah, kalau ada yang bilang kayak tadi, udah tahu jawabannya. Ada tuh Pak Haji di sana mobilnya banyak, tapi dermawan, rumahnya megah, tapi gini. Berarti itu bukan dunia, itu akhirat. Nah, kita lanjut. Katanya, dan karena bahwasannya pada asalnya dunia ini bangkai. Asalnya dunia ini bangkai. Tiadakah engkau lihat bahwasannya akhirnya luat? Bangkai ujung-ujungnya jadi apa? Jadi kotoran. Luat itu kan kotor-kotor ya. Yang luat-luat, mustakdar, menjijikkan, yang kotor. Jadi asalnya dunia ini bangkai. Rasul sering ngumpamain dunia ini dengan perkara-perkara paling kecil. Ada dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk. Ada di hadis lain dibandingkan dengan bangkai kambing. Ada lagi dibandingkan dengan seperti bangkai yang sudah busuk, yang dikatakan yang mengejar-ngejarnya berarti anjing. Itu kata baginda Nabi.
Dan binasa akhirnya itu adalah kotor dan binasa. Dan hilang, akhirnya hilang dan terhapus dunia ini. Tetapi kenapa jadi begitu dikejar orang yang asalnya bangkai, asalnya kotoran ini? Tetapi adalah dunia ini bangkai yang dilumur dengan tib. Apa itu tib? Minyak wangi. Nah, jadi dia ini dikejar orang karena dia bangkai, tapi disiram minyak wangi. Harum jadinya. Tapi kalau kita yang udah tahu itu bangkai, mau nggak kita tetap? Nggak mau. Kita akan tetap menjauh. Ya, tahu hakikatnya itu bangkai. Dia disiram minyak wangi dan disadur dengan perhiasan. Nah, dihiasi, ditutup dengan perhiasan. Nah, tadi. Maka kena tipu daya dengan zahirnya oleh orang yang lalai. Yang lalai, yang lupa bahwa itu bangkai, ketipulah. Dan zuhud padanya orang yang akil. Dan akan zuhud, tidak cinta kepada dunia, orang yang berakal. Jadi orang yang berakal di antara tandanya adalah tidak cinta kepada dunia. Payah ya. Payah. Di sebagian ulama mengatakan tandanya zuhud itu datang dan hilang hatinya sama. Datang dan hilang hatinya sama. Dapat dunia nggak begitu seneng, biasa aja. Hilang dari dirinya dunia, juga nggak begitu seneng, biasa aja. Nah, itu tandanya orang sudah zuhud kepada dunia. Kita kan sulit ya. Nah, tapi minimal saya pesankan, sulit memang untuk membuat hati itu nggak seneng gitu. Untuk dapat dunia gitu. Sulit untuk biasa saja ketika kita dapat dunia. Ya, siapapun di sinilah tiba-tiba ada yang nelpon lagi mengaji begini. Assalamualaikum Pak, ini ada orang nganter Fortuner ke rumah gratis. STNK sama BPKB udah dibawa. Bisa nggak reaksi kita? Ya udah tunggu bentar lagi ngaji. Itu kalau gitu udah zuhud. Saya pun belum tentu. Mungkin saya bilang Pak cukup sampai sini dulu. Saya ada urusan penting. Mungkin belum tentu. Berubah. Ya bayangkan Fortuner dikasih begitu. Itu kan tandanya hati kita berubah ketika dapat. Kita tinggalkan juga mungkin majelis nih bentar. Tapi orang yang zuhud ketika itu, ya udah tunggu bentar. Pak orangnya buru-buru. Ya udah kalau buru-buru udah orang lagi ngaji. Kalau bisa gitu, masya Allah. Saya ngomong aja belum tentu ya gitu. Seandainya yang nyumbang begitu. Nah minimal kalau kita nggak bisa datar hati ketika menerima, jangan sulit untuk membagikannya, untuk melepaskannya. Ini udah nerimanya, senangnya luar biasa, itu aja udah kurang bagus. Begitu memberinya di jalan Allah itu juga payah. Itu udah betul-betul cinta mati sama dunia kalau udah begitu. Alhamdulillah dapat mobil. Habis itu ada orang, Bang pinjam mau maulidan, pakai. Bang mau ini pakai. Nah, lecet-lecet sedikit udah nggak apa-apa. Yang penting adalah waktu datangnya nggak bisa datar, minimal hilangnya jangan sampai juga sulit untuk melepas gitu. Nggak bisa dua-duanya, salah satunya aja. Jadi itu ciri orang zuhud. Ketika datang tidak begitu gembira, ketika sedih juga nggak, ketika hilang juga nggak begitu sedih. Kemudian, maka jika dikata orang ditanya ya, bahasa dikata ini ditanya. Maka jika ada orang bertanya, begitu maksudnya. Apa hukum zuhud pada dunia? Adakah fardu atau sunnah? Nah, ini penting nih. Hukum zuhud ini apa? Kalau fardu kacau kita. Gimana tuh? Apa hukum zuhud terhadap dunia? Fardu atau sunnah? Kalau fardu, ya Allah, dosa gitu. Enggak zuhud. Nah, ini dicatat nih. Ini poin penting. Supaya jangan langsung kita pandang, kalau misalnya dia sunnah, ya artinya nggak langsung kita hina-hina lah orang yang nggak zuhud tadi. Tapi kalau ternyata dia wajib, wah,
Ini harus betul-betul zuhud kita. Apa hukum zuhud pada dunia? Adakah fardu atau sunnah? Maka ketahui olehmu bahwasannya zuhud itu pada kami jatuh di dalam yang haram dan yang halal. Yang perlu kau tahu dulu katanya, dunia ini kan ada yang haram, ada yang halal. Berarti zuhudnya juga ada zuhud terhadap yang haram, ada zuhud terhadap yang halal. Contoh, dapat Fortuner tadi. Fortuner halal atau haram? Halal. Kan itu. Kalau zuhud wajib pada yang halal juga, berarti dapat Fortuner kita senang berdosa. Paham maksudnya? Nah, menang duit judi. Halal haram tuh? Haram. Nah, kalau itu datang kita senang, wah itu gimana tuh hukumnya? Nah, ini makanya dibedain nih. Zuhud itu ada yang terhadap yang haram, ada terhadap yang halal. Nah, ini kita lanjut. Maka yang haram fardu dan pada yang halal sunnah. Nah, alhamdulillah lah ya. Untungnya masih begitu hukumnya. Zuhud pada yang haram itu fardu. Nah, artinya kalau ada orang ngasih yang haram, kita jangan sampai senang. Kalau sampai senang kita berdosa tuh. Kenapa? Karena berarti tidak zuhud pada yang haram. Bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin main-main di handphone judi-judi slot itu dapat pula apa istilah jackpot, jackpot 20 juta. Ini kubagilah sama bang 5 juta. Kalau senang kita bilang itu berdosa. Kenapa? Karena sama yang haram pun tidak zuhud. Kalau ini wajib zuhud kita. Enggak. Enggak ada aja gue ini. Kok kasih aku duit haram? Enggak mau. Maksudnya. Tapi kalau untuk yang halal sunnah. Ini untung hukumnya seperti itu. Nah, kemudian di tempat haram ini bagi orang yang hal mustaqim taatnya. Nah, menempati apa itu bacaannya? Tinggi tangkai. Kalau mau dicocokkan ke kitab Arabnya, kayaknya titiknya dipindah ke bawah, taknya itu dipindah ke bawah, titiknya buang satu. Jadi apa tuh? Bangkai. Nah, jadi menempati bangkai yang luat. Nah, menempati bangkai yang luat. Jadi begini, bagi orang yang taat, zuhud kepada yang haram, nah, perkara-perkara haram ini, itu posisinya kayak bangkai yang kotor. Kayak bangkai yang kotor. Nah, tiada mendahulu atasnya. Artinya tidak akan dia, mendahulu ini terjemahan yang jujur dari kitabnya. Tidak akan dia ambil lah begitu bahasanya. Tiada dia ambil akannya, kita artikan gitu, melainkan tatkala borurah. Nah, itu tadi. Bolehnya kita ambil yang haram kalau darurat. Kapan orang boleh makan bangkai? Kalau darurat, kan gitu. Kalau nggak darurat harus zuhud terhadap yang haram tadi. Nah, bisa dipahami ya. Jangan pernah senang dengan yang haram tadi. Nah. Dengan kadar darurat, dengan kadar menolakkan mudarat. Nah, mudarat jua. Nah, jadi kalaupun kita ambil yang darurat, itu seukuran kadar daruratnya. Ada kaidah fikih. Ad-daruratu tuqaddaru ala qadriha. Yang darurat itu diukur, disesuaikan dengan seukuran kedaruratannya. Darurat kelaparan, nggak ada makanan, adanya daging babi. Kalau nggak makan bisa mati. Sekedar hidup makan berapa potong? Kayaknya 3 potong udahlah bisa hidup nih. Maka hanya boleh 3 potong. Makan potongan yang keempat itu sudah lebih dari kadar menolakkan mudarat. Maka haram potongan yang keempat. Kalau itu udah selera tuh kalau yang keempat. Orang 3 suap udah bisa hidup, kok ditambah suapan yang keempat? Nah, paham maksudnya ya? Jadi seukuran yang memang menolakkan mudarat saja yang boleh diambil dari yang darurat tadi itu. Nah,
Dan adapun zuhud pada halal itu, nah kalau yang zuhud pada halal itu, sesungguhnya adalah ia menempati orang abdal. Kalau ini wali-waliullah. Wali abdal. Ya. Wali-wali ini kan ada banyak. Wali abdal. Nah, saya lupa lagi urutannya. Ada yang jumlahnya sekian, ada yang jumlahnya sekian, ada yang jumlahnya sekian. Dan itu harus terus ada tuh. Jumlah itu akan terus ada. Nah, di setiap masa. Kalau itu nggak ada, itu nanti tandanya udah dekat kiamat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidaklah berkumpul 40 orang, kecuali pasti ada seorang wali di situ. Ini kita udah ada 40 orang. Ada berarti wali di sini. Dan wali itu macam-macam. Ada yang tahu bahwasannya dia wali, dia tahu bahwa dia wali, dan orang tahu bahwa dia wali. Ada lagi, nah dia tahu dia wali, tapi ada orang-orang nggak tahu kalau dia wali. Nah wali yang terakhir tuh dia nggak tahu dia wali, orang lain pun nggak tahu kalau dia wali. Nah mungkin yang itulah kita. Nah jadi kita nggak tahu kita wali, orang pun nggak tahu kita wali, tapi di sisi Allah kita wali. Karena dalam satu riwayat kalau berkumpul 40 orang, itu pasti ada satu orang wali di situ. Makanya itu nanti kalau di bab salat Jumat, di syarah-syarah kitab fikih dikatakan kenapa harus sampai 40 hikmahnya. Karena paling nggak pasti ada satu orang wali di situ. Nah, satu orang wali. Nah, kalau orang inilah ya, orang Islam berkumpul. Nah, jadi ini adalah abdal. Adalah pada mereka itu yang halalnya dengan menempati bangkai. Nah, tiada mencapai mereka itu daripadanya melainkan kadar yang sedikit. Nah, jadi kalau bagi mereka yang halal pun di dunia ini kayak bangkai. Jadi ya yang halal pun seukuran daruratnya aja, seukuran cukupnya aja udah. Lebihnya udah dikasih. Nah, ini udah ditunjukkan dulu sama baginda Nabi. Baginda Nabi itu udah sekedar cukupnya, kalau ada yang minta pasti dikasih itu semua. Dilepas semua sama baginda Nabi. Nggak ada orang minta tuh nggak dikasih sama Nabi. Nah, udah nggak ada apa-apa sekalipun, ya dikasih aja sama Nabi. Masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' faqala la. Rasul nggak pernah dimintai sesuatu kemudian bilang enggak. Itu nggak pernah tuh Rasul. Nggak pernah Rasul gitu. Ada aja dicarikan jalannya sama Rasul. Sampai habis semuanya itu pernah. Nabi itu sering ngasih sesuatu sampai nggak bersisa apapun di rumahnya. Kenapa? Karena udah cukup dia hidup hari itu, beliau hidup hari itu, udah cukup, sudah. Beliau buanglah bangkai-bangkai itu. Nah, itu tadi. Menempati bangkai. Tiada mencapai mereka itu daripadanya, melainkan, nah, mencapai ya, atau apa? Ya, itu titik 3 tuh kan? Nah, mencapai. Melainkan kadar yang sedikit. Tiada dapat tiada daripadanya. Yang mestilah harus diambil lah begitu. Ya rumah mesti punya, udahlah punya rumah. Makan mesti makan, ya udahlah makan. Pakaian mesti ada, ya udah punya pakaian kan gitu. Nah. Dan yang haram pada mereka pada menempati api. Nah, kalau yang haram kayak api. Mau semudarat apapun apa diambil api? Enggak gitu. Paham maksudnya? Jadi pada menempati api. Tiada terlintas dengan hati mereka itu hendak mencapai akan dia sekali-kali. Nah, dan inilah makna sejuk hati dengan memutuskan cintanya daripadanya dan meluatkan dia. Nah, dan apa tuh? Mengingkari akan dia. Sehingga maka daripada tiada tinggal baginya di dalam hatinya ikhtiar dan iradah, yakni memilih dan berkehendak. Kalau yang halal dan yang haram, yang halalnya kayak bangkai, yang haramnya kayak api, kira-kira ada hendak lagi nggak? Kan nggak ada. Kita cuma yang haramnya aja, itu pun alhamdulillah lah sudah sampai derajat itu, yang haramnya kayak bangkai. Yang halalnya bagi kita masih bagus gitu, masih kita ingin. Kalau bagi wali-wali abdal, bagi orang-orang yang sudah sampai derajat itu, yang halalnya pun kayak bangkai. Kira-kira kalau udah gitu ada nggak terlintas keinginan lagi? Nggak ada. Maka inilah derajat mereka. Maka ketahui, dan jika engkau ya, nah itu insya Allah akan datang.